Wigata. Iya, lu Bu Inta. Ya, Wigata kemarin menghubungi Bu Inta ingin Iya. bertemu. Adakah yang bisa Bu Inta bantu? Oke, Bu Inta, saya ingin curhat dikit gini ya Bu ya. Gak apa-apa kan? Oh, dengan senang hati. Eh, udah 1 mingguan ini Bu, saya agak males gitu Bu, ikut kegiatan, ikut bantu-bantu kerja di rumah, bantu kegiatan sekolah, itu kayak udah males gitu loh Bu. Oke. Saya ini butuh solusi untuk dari Bu Inta gitu. Jadi sekarang ada yang sedang mengganggu pikirannya Wigata, dan Wigata berharap dari pertemuan kita ini Wigata akan mendapatkan solusi dari masalah yang sekarang Wigata. Ya benar Bu Inta, saya juga pengennya ini dapat solusi dari Bu Inta gitu. Ingin Oke. sharing-sharing gitu. Oke, mari kita bahas satu persatu. Apa sih yang sekarang sedang mengganggu pikirannya Wigata? Untuk yang permasalahannya cuma sepele Bu, saya ini kurang mendapat teman gitu, kayak kurang diterima di masyarakat gitu. Di masyarakat atau di kelas? Di kelas juga, di kelas juga itu saya kayak tersingkirkan gitu loh dari pertemanan di kelas gitu. Wigata merasa teman-teman mengucilkan Wigata? Iya benar sekali Bu Inta. Sekarang coba ceritakan bagaimana Wigata merasa bahwa teman-teman itu tidak suka berteman sama Wigata. Oke, sedikit cerita dulu Bu ya. Ya. Kan saya mulai dari kecil itu saya suka sama K-pop. Nah, kenapa saya kok suka K-pop? Karena menurut saya itu ada tujuan yang baik gitu loh. Menurut saya itu. Terus tapi teman-teman itu berpendapat juga itu memojokkan dari apa yang saya sukai gitu. Jadi Ya. kayak kurang berbaur lah gitu antara yang disukai mereka sama saya itu sangat beda gitu Bu Indah. Iya. Kalau boleh Bu Inta tahu begitu, di kelas selain Wigata siapa yang juga suka sama K-pop? Ada teman saya Bu Indah, namanya itu Fatir. Nah dia juga satu pendapat sama saya. Nah tetapi kenapa saya ini yang terpojokkan gitu Bu Indah? Apa ada salah dari saya gitu loh Bu Indah? Saya nanti minta solusinya dari Bu Indah itu gimana? Oke, Wigata, bahwa menyukai sesuatu itu menjadi hak masing-masing begitu ya. Bolehkah Wigata cerita bagaimana Wigata mengekspresikan kesukaannya Wigata terhadap K-pop? Oke, karena saya sudah fanatik gitu Bu ya ceritanya. Nah karena kefanatikan saya sering itu memutar musik K-pop itu di kelas gitu. Terus musik menggambar-gambar gitu di papan tulis. Mungkin itu emang saya sukai gitu loh. Terus musik-musik itu saya keraskan gitu, mutarnya gitu. Menurut Binta gimana Bu? Nah, itu Wigata suka memutar musik di kelas pada saat pelajaran atau saat istirahat? Untuk mutar lagunya itu musik K-pop itu di waktu senggang, kayak ada jam kosong, waktu istirahat gitu. Saat Wigata memutar musik begitu, bagaimana tanggapan teman-teman? Pendapat teman-temannya itu ya kayak seperti menggunjing gitu Bu. Halah musik apaan itu gitu. Jadi kayak saya ini tersinggung gitu Bu. Terus saya mungkin ada rasa amarah-marah yang besar gitu Bu ya. Karena apa yang saya suka itu dijelek-jelekan gitu. Jadi saya lebih menunjukkan, oh saya ini loh suka sama K-pop gitu. Kalau menurut Binta gimana? Ya pada saat teman-teman, pada waktu kamu memutar kan teman-teman, tadi kamu bilang teman-temanmu menggunjingkan gitu ya. Nah, apa responmu? Respon dari saya cuma, saya nggak melakukan perlawanan, cuma saya ini lebih gimana ya, mutar musiknya itu lebih keras gitu, tambah saya keraskan gitu. Oke. Sekarang kita coba ya, Wigata. Teman-temanmu mungkin ada yang suka lagu barat begitu.
atau suka lagu dangdut begitu ya. Iya. Nah, ketika pada waktu santai bersama-sama, ketika teman-teman juga memutar lagu yang mereka sukai dengan suara keras, kira-kira bagaimana perasaannya Wigata? Kalau menurut saya sih terganggu sih Bu, karena emang saya nggak suka lagu itu gitu. Kalau apa yang saya suka itu pasti suka saya gitu. Jadi sekarang ayo coba diaplikasikan kepada masalahmu sekarang. Ketika kamu memutarnya keras-keras, bagaimana kamu coba tempatkan diri kamu sebagai teman-teman. Kira-kira kamu terganggu tidak? Terganggu Bu. Jadi kamu sudah tahu jawabannya kenapa teman-teman selama ini mengucilkan kamu dalam tanda kutip ya. Kamu tidak seperti halnya yang kamu sampaikan sebelumnya di Bu Inta, bahwa kamu tidak bisa dengan mudah masuk ke pergaulan begitu. Kira-kira masuk tidak rasional dari yang Bu Inta sampaikan? Menurut saya sih masuk Bu, soalnya berarti saya ini emang keras kepala gitu mungkin ya, terus keras kepala saya, terus emosional saya itu masih belum bisa saya atasi gitu loh. Terus ya, gimana ya Bu ya? Bagus. Wigata sudah sadar dengan apa yang Wigata rasakan, Wigata alami, dan sekarang Wigata sudah sadar dengan apa yang Wigata lakukan pada teman-temannya Wigata. Jadi akar dari permasalahan yang sedang dihadapi Wigata sudah kita temukan begitu ya. Nah, kira-kira menurut Wigata, apa yang harus Wigata lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Ya kedepannya ini saya ingin berusaha lebih baik, dan bagaimanapun rasa fanatik saya ini bisa terkontrol lagi gitu loh Bu. Jadi nanti saya tidak akan memutar musik K-pop lagi di kelas dengan volume keras gitu. Jadi saya nanti lebih mengontrol lah intinya itu. Wigata tadi bilang bahwa Wigata akan mengendalikan kefanatikannya Wigata terhadap K-pop dan lebih bisa mentoleransi perasaan teman-teman begitu ya. Nah, yakinkah Wigata bisa melakukan itu? Saya ingin berusaha dengan maksimal mungkin. Saya akan mencoba bagaimana orang-orang terdekat dari saya ini bisa mengontrol lah jika saya tidak terkontrol saat melakukan hal-hal yang tidak saya inginkan atau yang tidak diinginkan dari pertemanan teman saya. Bagus. Berarti Wigata akan minta bantuan oleh teman-teman di sekitarnya Wigata. Iya. Siapa yang nantinya akan dipercaya Wigata untuk mengingatkan itu? Yang paling utama sih kalau di pertemanan itu sahabat. Nah, saya ingin dari sahabat saya ini bisa mengontrol saya, bisa mengajak saya, bisa mengurangilah rasa fanatik saya terhadap K-pop gitu. Mungkin selama ini sahabat sudah pernah mengingatkan ya, tapi karena belum dari hati. Ya, dari hati saya ini belum terkupas gitu loh Binta. Nah, masih belum ada solusi gimana saya ini kok keras kepala banget gitu loh. Gitu. Oke, jadi Wigata sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Semoga yang Wigata rencanakan tadi bisa benar-benar Wigata lakukan. Terima kasih Bu Inta ya sudah memberikan solusi terhadap saya. Nah, untuk lain waktu saya ingin sharing-sharing sama Bu Inta lagi. Dengan senang hati.